Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi di akun channel Tanto 8805 Official. Nah, pada kesempatan hari ini ada lagi seorang dari peserta baru. Siapa namanya, Kak? Hengki. Oke, Bang Hengki ya. Ya. Bang Hengki. Nah, Bang Hengki baru belajar mengendarai mobil. Baru pertama kali belajar mengendarai mobil. Nah, hari ini langkah-langkah pertama, langkah-langkah dan teknik-teknik awal akan kita aplikasikan langsung, karena untuk pengenalan tadi sudah diajarkan cara menginjak kopling, cara menginjak rem dan juga menginjak gas. Nah, yang jelas untuk para pemula yang harus diingat, yang pertama itu kopling. Injakan kopling itu harus penuh ke dalam, harus benar-benar diinjak. Kemudian langkah yang kedua, masukkan gigi satu. Kaki kanan itu masih tetap standby di rem jika tidak ada bantuan dari rem tangan. Nah, setelah gigi satu masuk, kemudian seimbangkan antara pijakan kopling, lalu pindahkan kaki dari rem, injak ke gas. Angkat gas perlahan, kemudian angkat kopling perlahan, kemudian injak gas perlahan. Jadi usahakan agar mobilnya berjalan. Itu untuk langkah awal, teknik-teknik awal yang harus dikuasai, yang harus dimengerti oleh setiap para pemula dalam mengendarai kendaraan mobil. Baik, sekarang kita lanjut bagaimana nanti Bang Hengki dalam pembelajaran pertama ini. Oke, siap Bang, kita lanjut ke posisi awal. Oke, Ya. siap. Posisi awal, injak kaki di kopling. Oke, sekarang injak kaki di kopling, injak penuh. Baik, nah sekarang posisi mobil itu di rem tangan. Ini di rem tangan. Lalu masukkan ke gigi 2. Gigi 1 masukkan ke gigi 1. Oke, masukkan gigi 1. Baik. Angkat kopling perlahan, kemudian gas tekan perlahan. Oke, kita mulai. Siap. 1 2 3. Oke, mantap. Nah, ini teknik pertama yang harus dikuasai oleh para peserta ataupun sahabat-sahabat yang ingin belajar dalam mengendarai kendaraan mobil. Nah, yang harus diingat, yang pertama, injakan kopling itu harus benar-benar ditekan ke dalam. Lalu mobil diposisikan rem tangan ataupun direm dalam keadaan berhenti. Kemudian setelah itu masukkan ke gigi 1, handle gigi 1, lalu tekan gas perlahan dan angkat kopling juga perlahan. Nah, saya yakin para sahabat-sahabat pun dimanapun berada bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran ini. Oke, sekarang kita masih muter-muter di lapangan ya. Untuk para pemula itu sebaiknya belajar pertama ataupun awal itu masih tetap di lapangan. Nah, nanti setelah bisa mengendalikan antara pijakan kaki dengan kemudian cara mengoper gigi, nah, tidak masalah, nanti kita langsung aplikasikan di jalan raya. Nah, jadi untuk para pemula itu silakan belajar dulu di lapangan supaya aman untuk orang lain. Oke, kita masih di gigi 2. Sekarang posisi kita masih di lapangan. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk para pemula, teknik pertama ataupun langkah-langkah pertama yang harus diperhatikan dalam mengendarai kendaraan, yakni pijakan kopling dan pijakan kopling dan pijakan gas. Jadi antara pijakan kopling dan pijakan gas itu benar-benar harus seirama. Untuk pertama kali ataupun start awal dalam mengendarai kendaraan, biasanya banyak dari kita para pemula ketika kita memasukkan gigi 1 kemudian kita menginjak kopling, nah kita injak ke kaki kanan di gas, koplingnya sering lupa diangkat. Nah, jadi untuk para pemula biasanya saya mengajarkan agar supaya membiasakan dulu menginjak kopling, lalu injak rem perlahan dan juga injak gas. Oke, sekarang kita coba menanjak.
ini di tanjakan. Kalau di tanjakan untuk gigi 2 ataupun gigi 3 dan gigi 4 itu tidak masalah, masih bisa menanjak dengan syarat kondisi ataupun pergerakan mobil itu harus di atas 30 atau 40. Jadi tanjakan yang tidak terlalu curam masih bisa dinaiki oleh mobil. Tapi jikalau misalnya tanjakannya memang sudah lebih dari 40 derajat, jadi tinggal lagi merasakan dari injakan gas. Jadi ketika gasnya sudah tidak memiliki tenaga dan power lagi ketika menanjak, nah dari gigi 3 ataupun gigi 4 bisa langsung ke gigi 1 ya, bisa langsung dinaikkan ke gigi 1 ataupun langsung ke gigi 2 tidak masalah. Tapi kalau mau langsung dari gigi 3 gigi 4 langsung ke 1 juga tidak masalah. Nah, posisi seperti ini yang harus kita injak rem kemudian kopling. Kita injak rem kemudian kopling. Nah, ini kita mau belok ke kiri. Kita ambil efek dulu ke kanan dikit, lalu baru kita putar ke kiri. Nah, setelah posisi mobil di kiri, setir tidak mesti harus kita belok-belokkan, tidak mesti. Karena mobilnya sudah power steering, jadi dia akan kembali sendiri, berbalik sendiri. Sekarang kita masih di gigi 1 dan gigi 2. Nah, Bang Hengki ini baru pertama kali mengendarai kendaraan dan sekarang sudah menguasai, karena teknik-teknik dan langkah-langkah pertamanya sudah menguasai dan sudah terbiasa. Nah, saya harapkan juga pada para sahabat semua, jika sudah menguasai jangan sampai lupa. Biasanya ketika sudah berada di jalan raya itu ngeblank ya, karena tidak fokus. Kadang kita juga gugup ketika berhadapan atau berlawanan dengan kendaraan yang lain. Jadi jangan gugup, masih tetap fokus. Baik para sahabat-sahabat dimanapun berada, nah sekarang kita sudah keliling-keliling di lapangan ya, untuk tahapan ataupun langkah-langkah pertama ini dalam pembelajaran mengemudi mobil. Nah sekarang kita akan coba langsung di jalan raya. Nah ini peserta yang pertama, ini Kak Hengki ya, ini baru pertama kali, dan setelah diajarkan langkah-langkahnya tadi, sekarang sudah terbiasa, dan sekarang kita akan coba langsung ke jalan raya. Baik pemirsa, para sahabat-sahabat setia YouTube dimanapun berada, sekarang kita sudah di jalan raya. Oke, ke kiri, baik, oke. Nah langsung dilepas, kanankan lagi, terus putar lagi kanan, oke, mantap, kiri. Oke, baik, selamat untuk di tikungan pertama ya. Sekarang sudah di jalan raya. Setelah tadi sekitar 1,5 jam lebih tadi kita muter-muter keliling-keliling di lapangan. Nah sekarang kita langsung terjun ke jalan raya, dimana di jalan raya ini tentunya hambatannya akan lebih banyak karena banyak kendaraan lain di jalan ini. Tetap waspada. Kemudian yang pertama, hidupkan lampu hazard ya, hazard yang menandakan mobil kita dalam atau lagi belajar atau keadaan hati-hati ya. Ini mobil depan ataupun belakang bisa mengetahui kalau
pengemudi mobil tersebut dalam belajar mengendalikan atau mengendarai mobil. Nah, untuk di jalan raya sendiri, di jalan ini kita nanti bisa belajar dari gigi 2 ke gigi 3 dan ke gigi 4, tergantung rute ataupun tergantung dari jalannya sendiri. Baik, sekali lagi saya informasikan atau kembali saya jelaskan kepada para sahabat dimanapun berada, terutama yang baru pertama kali ingin membawa kendaraan mobil. Nah, untuk di jalan raya sendiri yang harus kita perhatikan yakni kondisi atau keadaan jalan, ya. Kemudian yang kedua, garis jalan. Nah, di sini ada garis tengah warna kuning, yaitu garis pembatas jalan antara jalan kita dan yang kiri, kemudian jalan yang sebelah kanan. Lalu jangan lupa juga matanya juga harus melihat spion kiri kanan, kemudian spion belakang. Jadi tidak tertuju semata-mata pandangan ke depan, tapi juga melihat posisi mobil yang ada di belakang. Nah, untuk jalan seperti ini kita masih di gigi 2, ya. Ini masih di gigi 2. Masalah untuk handle giginya masih tetap di gigi 2, nah, masih belum terbiasa dalam mengoper gigi, ya. Untuk tandangan seperti ini kita masih memakai gigi 2. Ini kita masih memakai gigi 2. Oke, kecepatan kita di 20 km per jam. Kecepatannya 20 km per jam. Nah, setelah tanjakannya selesai, nah di sini silakan oper gigi, injak rem, injak kopling, kemudian masukkan ke gigi 3. Oke, masukkan ke gigi 3. Oke, lurus depan. Oke, gas. Angkat kopling, gas. Oke, kopling lagi. Oke, ini di posisi gigi 3. Nah, untuk pengoperan ke kanan, untuk pemindahan gigi, handle gigi, jika di jalan raya itu pandangan tetap fokus ke depan. Nah, kemudian yang bergerak itu hanya tangan yang memindahkan handle gigi. Jadi tidak mesti kita harus melihat ke handle gigi, tidak. Di pandangan, kemudian setir itu dipegang oleh tangan kanan, tetap lurus ataupun ikuti jalan. Nah, baru tangan kiri itu mengganti handle gigi, dari handle gigi 3 ke gigi 2 ataupun gigi 2 ke gigi 3, langsung gigi 3 ke gigi 4. Tapi yang jelas untuk pandangan tetap harus ke depan, kiri kanan, belakang. Itu kalau di turunan itu rem, kaki standby di rem. Oke, di rem perlahan. Oke, sip. Nah,
teknik pada saat berada di pertigaan jalan. Kita lurus. Nah, di sini kaki standby di rem perlahan, tapi usahakan mobil tetap berjalan. Oke. Nah, kemudian lihat di arah kiri. Kalau kosong kita lanjut. Nah, ini jalannya masih menurun, jadi masih standby di gigi 3. Kita masukkan gigi 3 tidak masalah, ataupun di gigi 2 juga tidak masalah, karena gigi 2 itu memberikan rem, dia langsung di rem mesin, jadi laju mobilnya tidak terlalu kencang. Gigi 3 pun juga sama. Nah, untuk mobil yang masih standar tidak terlalu berat, di gigi 3 dan gigi 4 disarankan, karena supaya laju jalan mobil ataupun laju suara mesin itu lebih halus. Jalannya masih menurun dan jalannya pun tidak terlalu ramai, masih cocok untuk para pemula yang baru belajar mengendarai mobil. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, untuk kali ini cukup sekian dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat, dan para sahabat-sahabat dimanapun berada yang sekarang sedang belajar mengendarai mobil, silakan lihat tutorial di akun channel saya, Tanto 8805 Official. Dan semoga video yang saya memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, kemudian komen, lalu subscribe agar channel YouTube ini tetap berkembang. Terima kasih dari saya, salam sehat selalu. Semoga rekan-rekan atau sahabat dimanapun berada yang ingin belajar mobil dapat segera lancar dalam mengendarai mobil. Terima kasih, saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.